What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got anything you want. Mari kita bahas materi kita mengenai sistem informasi pemasaran dan juga sistem informasi manufaktur. Kita bahas satu-satu, oke? Mari yang pertama kita bahas itu adalah sistem informasi manufaktur. Apa sih itu sistem informasi manufaktur? Ya, sistem informasi manufaktur merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pengendalian, proses dan memproduksi barang atau jasa. Baik, selanjutnya itu kita bahas 5 istilah yang digunakan dalam sistem informasi manufaktur. Yang pertama itu adalah ROP atau Reorder Point. Suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali. Yang kedua itu adalah MRP, yaitu Material Requirements Planning, yaitu suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi. Yang ketiga itu adalah MRP2, Material Resources Planning, suatu sistem yang memadukan MRP dengan penjadwalan produksi dan operasi pada bengkel kerja. Sistem ini hanya untuk mempekerjakan mesin secara efektif. Yang ketiga itu JIT atau Just in Time, suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat diperlukan atau tepat pada waktunya. Yang kelima itu ada CIM atau Computer Integrated Manufacturing, yaitu suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufaktur yang luas, cepat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan efisien. CIM ini menggabungkan robotika, CM control mesin. Sekarang mari kita bahas contoh penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik. Yang pertama itu ada computer aided design. Sistem ini adalah sistem yang menggunakan komputer untuk merancang suatu produk manufaktur seperti mobil, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah computer aided engineering, sistem yang dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk yang berbeda-beda untuk mengurangi pembuatan prototipe. Yang ketiga itu adalah computer aided manufacturing, yaitu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Yang keempat itu adalah computer aided process planning, sistem yang digunakan untuk merencanakan urutan proses untuk memproduksi atau merakit suatu komponen. Sekian. Kita masuk ke materi kedua, yaitu sistem informasi pemasaran. Yang pertama kali dan yang perlu kita ketahui adalah pengertian dari pemasaran itu sendiri. Apa sih itu pemasaran? Pemasaran adalah kegiatan perorangan atau organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, dan penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Sedangkan sistem informasi pemasaran merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran pada perusahaan tersebut. Pada strategi pemasaran ada istilah 4P, yaitu produk yang dihasilkan. Yang kedua adalah promotion, kegiatan periklanan dan penjualan langsung. Yang ketiga itu adalah price, membuat keputusan harga. Dan keempat itu adalah place, yaitu jaringan distribusi. Ada 4 bagian dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama itu adalah riset pemasaran atau marketing research. Ini berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data pelanggan dan calon pelanggan kita. Yang kedua itu adalah informasi pemasaran, yaitu marketing intelligence, berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan,
menganalisis semua data perusahaan pesaing yang memiliki hubungan dengan penjualan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga itu adalah pemrosesan transaksi. Sistem ini adalah sistem informasi akuntansi yang berhubungan dengan penjualan. Yang keempat itu adalah peramalan penjualan atau sales forecasting, berguna untuk melaksanakan peramalan penjualan. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai teknik menganalisis data dan juga bagaimana penerapan langsung atau praktek langsung mengenai pengembangan teknologi tersebut. Sekian presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.